gimana sih cara mengalokasikannya? Tapi mungkin untuk dipertegas, sebenarnya kebutuhan yang harus dibayarkan dengan menggunakan THR, terutama di bulan Ramadan ini apa aja sih Kak? Oke, ini mungkin di sini ada listnya. Ini juga tadi sudah sempat disampaikan, pengeluaran utamanya sudah pasti zakat, lalu masak lebaran kalau memang masaknya di rumah atau ikut urunan, kasih orang tua dan juga bayar hutang. Jadi untuk baju lebaran, untuk parcel, untuk angpau ponakan itu kan sebenarnya lebih ke ingin ya, bukan pengeluaran pokok seperti itu. Ini beberapa pengeluaran utama ya. Iya. Kalau di luar ini ada lagi nggak, kalau yang kira-kira? Transportasi kalau mudiknya keluar kota. Betul, itu cukup besar ya Besar loh, pengeluarannya. apalagi kalau kemarin pandemi, nggak pulang kampung, terus tiba-tiba nambah anak ya karena Iya. pandemi. Iya, Jadi kan bener. biayanya tambah gede lagi. Dan gitu. tambah lagi kalau kita lihat tiket pesawat pun makin mahal Iya. tahun ini dibandingkan dengan tahun Betul. lalu. Jadi budget untuk transportasi mudik juga Iya. semakin besar gitu. Sebenarnya bukan hanya pesawat ya, kalau kita yang pakai kendaraan pribadi nih, misalnya pulangnya ke Jawa aja, tetap kan kita perlu keluar duit untuk servis dulu Oh iya, sebelum betul, kendaraan betul, ini dipakai gitu. Baik. Nah, kalau buat mungkin teman-teman yang akhirnya memutuskan kayaknya nggak usah mudik atau memang kampung halamannya di tempat Iya. mereka bekerja kayak aku nih di Jakarta, ya udah stay di Jakarta. Akhirnya uang THR-nya aku mau buat liburan, boleh gak sih? Boleh aja, asal kebutuhan pokoknya dulu ya dipenuhi. Kayak misalnya tadi kalau misalnya masih ada utang, jangan lupa utangnya dibayar dulu sebagian. Nanti sisanya kalau memang dipakai untuk kebutuhan ingin atau self reward, yang apa-apa juga. Kita kan udah capek-capek kerja, masa nggak boleh sih menikmati, bener nggak? Iya, oke, aku akan OTW liburan. Kak Olive, boleh dong hitung-hitungan nih kira-kira kan kalau kita katakan 1 kali gaji kita dapat buat THR, berapa persen untuk apa, berapa persen untuk Oke. apa? Di sini ya, Oke, aku baik. boleh. Jadi paling gampang itu pakai metode 50, 30, 20. Jadi 50%-nya kebutuhan pokok, 30%-nya kalau yang ada hutang ya, 30%-nya alokasiin untuk bayar hutang. Hutang. Yang ini kebutuhan ingin. Jadi kalau mau bagi-bagi parcel, beli baju lebaran, dari yang 20%-nya aja. Tapi kalau nggak ada hutang gimana? Ya maka bisa nih move ke tujuan keuangan. Udah punya dana darurat belum? Kalau belum punya dana darurat, maka bisa untuk penuhi dana darurat dulu. Kalau dana daruratnya udah terpenuhi, nggak punya hutang juga. Next, ke financial goals yang lain. Misalnya financial goals yang lainnya dana nikah, ya udah bisa dari sini. Gitu. Oke, berarti kalau kita lihat dari hitung-hitungan ini sebenarnya sama aja kayak hitungan gaji Betul. setiap bulannya. Iya, Tapi iya. ini THR adalah dalam konteks ini adalah tambahan di bulan Iya. keagamaan begitu. Betul. Jadi kalau menurutku gini, THR itu kan kita bonus ya, 1 tahun sekali. Harusnya ketika kita mendapatkan bonus itu, kita harus bisa memaksimalkan gitu kan, mengoptimalkan supaya tujuan keuangan kita jadi bisa cepat tercapai. Nah, untuk mencapai tujuan keuangan biar lebih cepat, artinya apa? Di diri kitanya sendiri harus ada pengendalian diri. Pengendalian diri dari berlebihankah kita membeli baju lebaran gitu kan. Jangan sampai berlebihan bagi-bagi parcel gitu. Nah, itu kenapa? Di sini tetap ada alokasi untuk jangka panjang ya, supaya apa? Supaya cepat nih kita mencapai financial goals gitu. Oke, ini kalau aku tanya ini mungkin untuk memperjelas, kan saat kita terima THR di bulan itu kan kita juga terima gaji reguler Betul. bulanan. Berarti kan sebenarnya 50% ini kan udah terpenuhi nih Kak, Iya. dari gaji Iya. bulanan. Kemudian Oke. kalau 50% dari THR ini Nah, dikemanain ini nih enaknya? 50%-nya yang tadi zakat. Oke, Makanan hari raya. baik. Jadi bukan kebutuhan pokok yang sehari-hari yang kayak kita Oh, misalnya oke, bayar oke, sekolah oke. anak gitu-gitu ya. Tapi lebih kayak untuk zakat yang tadi transportasi. Walaupun sebenarnya apakah alokasi ini bisa dipakai untuk semua orang? Enggak juga, karena tergantung lagi, balik lagi sama berapa besar pendapatannya. Kalau pendapatannya cuma atau THR-nya cuma 1 juta kan nggak mungkin kita pakai alokasi Iya, ini ya. betul, betul. 50, 30, 20%. Lalu gimana kalau misalnya kita nggak bisa nih pakein rasio? Yang paling pertama adalah catat dulu pengeluarannya apa aja. Ini kalau kita nggak pakai alokasi 50, 30, 20 ya, karena dirasa misalnya THR-nya nggak bisa kok cuma 50% jadi kebutuhan pokok. Dicatat dulu pengeluaran pokoknya apa aja, maka penuhi dulu pengeluaran pokoknya. Kalau sudah terpenuhi, baru move ke bayar hutang. Oke, kalau udah, baru ke keinginan gitu. Ya. Oke.
Ini baik. untuk orang-orang yang memang THR-nya nggak bisa lah dipakein rasio 50-30-20 seperti itu. Baik. Ini penjelasannya sih aku udah mulai kebayang ya, tapi ternyata dari teman-teman Sobat Cuan ada pertanyaan nih buat Kak Olive. Kita lihat pertanyaan dari sosial media Instagram @CNBC Indonesia. Sudah ada pertanyaan yang masuk dari akun @irahulu31. Oke. Dimana pertanyaan adalah seringkali THR uangnya dipakai untuk beli barang konsumtif. Misalnya beli HP, kemudian sekalian bisa flexing. Karena kan kalau lagi bulan puasa Iya. kita bukber, ketemu Iya. sama orang-orang, ketemu sama teman-teman. Ini ngeremnya piye, Mbak? Oke. Nah, tadi aku sudah sempat singgung terkait masalah mindset, pengendalian diri. Gimana sih cara kita bijak memakai uang THR kita? Ya, sebelum kita repot-repot atur strategi berapa alokasinya, yang paling pertama adalah mindsetnya dulu. Bahwa uang THR ini harusnya dipakai untuk menyelesaikan masalah keuangan kita. Yang paling pertama, ya kan? Kalau misalnya masalah keuangan kita semua udah selesai, baik itu dana darurat, hutang, ya selebihnya kalau memang ada uang lebih mau dipakai untuk konsumtif, ya silakan aja. Tapi ingat, kalau semuanya dipakai untuk konsumtif, artinya apa? Kita jadi nggak makin cepat kan untuk mencapai tujuan keuangan kita. Kenapa nggak sebagian aja justru kita perbanyak untuk alokasi investasinya, baru sebagian setengahnya misalnya untuk konsumtif. Seperti itu. Oke. Jadi balik lagi semuanya ya tergantung mindsetnya sama Mindset pengendalian dan dirinya. pengendalian. Ayo Sobat Cuan, kontrol diri Anda. Jangan sampai THR lewat doang ya Kak Olive ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi, ini cukup banyak pertanyaan dari Sobat Cuan begitu. Ini dari WhatsApp, dari 0822 sekian. Saya posisinya sebagai ibu pekerja yang memiliki ART satu orang. Wah ini cukup banyak pertanyaannya, gimana ya mekanisme bagi THR buat ART saya ini untuk pengantar kan memang kalau setahu kita memang ART ini pemberian THR tidak mengikat aturannya karena kan memang belum ada aturan yang mengikat begitu ya. Gimana sih sebenarnya idealnya, wajarnya kita sebagai yang punya ART memberikan THR? Seharusnya ketika kita memiliki pegawai di rumah ya, mau itu ART, suster atau driver, ya kita ikutinlah aturan perusahaan. Memberikan THR sebesar 1 bulan gajinya mereka. Oke, Gitu. baik. Kalau dilihat dari, kan kebanyakan kalau ART nih konteksnya ya, Kak Olive, kebanyakan kan pulang kampung Iya. yang butuh Betul. ongkos untuk pulang Betul. kampung juga. Kira-kira kita sebagai yang mempekerjakan ART punya pegawai, kalau tadi Kak Olive bilang harus membayar uang untuk ongkos untuk teman-teman pegawai ini untuk pulang kampung kah atau tidak? Kalau menurut pandanganku harusnya dikasih ongkos. Harusnya Iya, dikasih jadi ongkos. selain 1 bulan gaji, jangan lupa ongkosnya. Kadang juga ada yang kasih sama sembako ya, gitu. Dan nyiapin baju lebarannya. Tapi baju lebaran tuh sebenarnya ya tergantung kemampuan dari si bosnya itu sendiri ya. Ya. Tapi yang paling penting 2 ini sih. Apalagi kalau misalnya ART-nya di luar kota ya, pulang kampungnya kan nggak mungkin dia cuma dapat 1 bulan gaji nih. Terus uangnya udah dihabisin buat ongkos. Nanti bagi keluarganya gimana gitu. Oke. Ini idealnya kalau menurut Kak Olive ya. Terus kalau ini kan kalau yang punya ART, maksudnya kalau ART kan setiap hari di rumah atau sering berada di rumah. Gimana kalau misalnya teman-teman yang bukan punya pegawai sih, tapi misalnya kalau kayak aku nih, yang anak kosan ke pemilik kosan, bukan pemilik kosan, penjaga kosan. Terus ke yang suka nganter galon gitu kan, juga sebagai sesama kelas pekerja gitu. Harusnya tuh ngasih THR atau nggak sih Kak? Nih aku cerita tentang aku sendiri ya. Dulu kan karena aku juga ngekos. Biasanya kan kalau di kosan tadi nganter galon, penjaga, terus belum yang suka cuciin baju kita gitu ya. Betul. Kalau dari ini udah sebenarnya nggak wajib. Tapi kalau memang kita punya rezeki lebih, nggak apa-apa kok sisihin sedikit untuk mereka. Ya masing-masing 150-200 ribu aja kayak mereka udah seneng gitu. Oh, Tapi berarti- tidak wajib ya. Iya. Iya gitu. Berarti tidak. besarannya memang kita yang menentukan sendiri ya. Kita yang menentukan sendiri lah. Tergantung kemampuan kita seperti apa ya. Kalau kitanya juga nggak dapat THR terus kita merasa berat juga karena harus ngasih orang tua dan lain-lain, ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak usah ngerasa nggak enak gitu. Oke, baik. Nah kalau kita lihat nih, tujuan keuangan berdasarkan usia. Aku pengen tahu, ini kan juga berkaitan sama THR. Karena THR itu kan tiap tahun ya Kak. Iya. Tentu saja kita menanti-nantikan dan tentu saja berkontribusi terhadap tujuan keuangan kita Betul. selama jangka panjang. Per umur, mungkin boleh dijelasin Kak Olive, Oke. sebenarnya seperti apa sih? Jadi kayak tadi
yang aku juga sempat sampaikan kalau kita punya THR dan Dina juga tadi sempat sampaikan THR dapatnya 1 tahun sekali. Harusnya ini bisa mempercepat kita mencapai tujuan keuangan gitu kan. Ya udah kita tinggal bagi aja kira-kira kita ada di rentang usia berapa gitu ya. Ini tujuan keuangan berdasarkan usia. Kalau 20-an itu biasanya ya belum mikirin dana pensiun atau bahkan dana pendidikan. Ya udah fokusnya sama dana darurat aja dulu, dan biasanya fokus keduanya adalah biaya nikah atau beli kendaraan. Itu untuk umur 20-an. Tapi jangan lupa nanti menjelang 20-an akhir walaupun belum terpikirkan dana pensiun harus udah mulai nih nyicil-nyicil investasi untuk dana pensiun. Kenapa? Karena semakin cepat kita berinvestasi untuk dana pensiun, maka biasanya yang kita sisihin itu nominalnya semakin kecil karena kita punya time frame yang lebih panjang. Seperti itu. Jadi ya kalau di usia 20-an sekarang punya THR, ada duit lebih nih, udah kasih orang tua dan segala macam, penuhin yang ini dulu. Nanti kalau yang ini udah penuh, baru boleh deh move ke dana nikah. Kalau di usia 30-an gimana? Ya kalau nggak punya dana darurat, sebenarnya harus ada dana darurat dulu. Cuma kita asumsikan biasanya umur segini udah punya dana darurat gitu ya. Maka uang THR-nya atau ditambah dengan gaji ke-13-nya bisa ditambah untuk alokasi DP rumah, ya kan? Dana pendidikan anak, atau juga bisa untuk dana pensiun, bahkan kalau misalnya mau pergi haji, bisa juga tuh dari uang THR, sisihin 20%, gitu. Sedangkan kalau untuk tujuan keuangan di usia 50-an ke atas, itu biasanya lebih fokus pengennya bebas utang kan, udah capek, hidup dari umur 20 tahun kayak banyak utang, KPR lah segala macam. Ya udah biasanya tujuan keuangannya bebas utang. Dan juga mulai bisa hidup dari passive income. Ya walaupun gak 100% bisa hidup dari passive income, tapi sebagian kecil bisa dapat passive income aja udah bagus. Nah, untuk mencapai usia 50-an ke atas, ini financial goals 50-an ke atas, yang di area sininya nggak boleh gagal. Bukan gagal ya, apa ya? Ibaratnya, yang area sininya harus dioptimalkan. Ketika mendapatkan pendapatan, harus dioptimalin. Ketika melakukan pengeluaran juga harus ada batasannya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh self reward ya. Bukan berarti kita nggak boleh beli sesuatu yang kita inginkan. Ya tetap boleh. Asal kita tahu nih di usia berapa kita mau mengurangi konsumtifnya kita. Di usia berapa kita mau lebih memperbesar alokasi misalnya dana pensiun kita. Seperti itu. Oke. Ini kayak main game ya Kak. Iya. Level yang ini udah lulus, lanjut ke sini, lanjut ke Kayak Sims sini. ya.